Saya punya tetangga seorang wanita, wah ahli qiyamul lail, ahli sedekah, ibadahnya banyak ya Rasulullah. Cuman sayang, kenapa? Tetangganya nggak ada yang selamat dari lidahnya. Komplain, nyaci maki orang, menghina orang, wah walhasil semuanya kena. Tetangganya semua udah ngerasain cacian makian dia. Maka apa kata Rasulullah? Kata Nabi, idzan la khaira fiha. Ini orang nggak ada baiknya. Tempatnya di neraka bukan di surga. Artinya kurang lebihnya sama juga seperti orang sakit minum obat. Kalau obatnya sekali minum belum tentu sembuh juga, Beb. Jadi kalau ada beberapa kali minum baru kelihatan sehatnya atau apanya. Jangan mau sekaligus Jangan nanti. Kemudian juga ada wasiat beliau sampai di antara beliau katakan ta'limus sabi ala yad ghairi abihi aula. Nah, ini sering kita dapatkan. Jadi mendidik anak, pendidikan buat anak dari tangan selain ayahnya, artinya bukan dari ayahnya tapi dari orang lain, maka itu lebih afdal katanya. Lebih afdal. Makanya sering kita dapatkan banyak ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar, alim, masya Allah, tapi menitipkan anaknya kepada ulama lainnya. Betul. Sampai kita heran, kok bisa ya, kan ayahnya saja udah cukup mestinya. Dan diantaranya guru-guru kita pun kita saksikan itu. Begitu juga guru-guru kita. Ternyata ini daripada ucapan Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Jadi ta'lam sabi ala yad ghairi abihi aula. Lebih afdal. Kenapa? Sebab mungkin kalau dari orang tuanya, ini anak cuma melihat keagungan orang tuanya, cuma lupa dengan yang lainnya. Tapi ketika dia belajar dari yang lain, maka dia bakal melihat keagungan orang tuanya, keagungan ulama-ulama lainnya, sehingga dia bakal lebih luas melihat keluar sana. Wahakadha. Kemudian juga dinyatakan di antara ucapan beliau, al-qabul minallahi aqrab ila salimil janan. Al-qabul minallah aqrab ila salimil janan. Jadi amalan kita ini bisa diterima oleh Allah, lebih pasti bisa diterima, kita yakini kalau seandainya yang melakukan dengan salimul janan, dengan hati yang bersih. Jadi sebelum beramal bersihkan hati kita. Maka dinyatakan oleh Imam Ibn Ruslan, wa sahihin niyati qabla al-amali wa ati biha makrunatan bil awwali fa in tadum hatta balaghta akhirah hasta thawaban kamilan fil akhirah. Artinya sahihin niat atau salihin niat, perbagus dulu niatmu, bagusi dulu hatimu sebelum beramal. Maka di sini nyatakan al-qabul minallah aqrab, akan lebih pasti dan lebih paten lagi kalau seandainya yang melakukan dengan salimul janah, hati yang bersih. Makanya Allah juga nyatakan nanti di akhirat kelak seseorang itu bakal mendapatkan kemuliaan dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hakadha. Jadi bersihnya hati itu lebih afdal, lebih bisa mendekati diterimanya ibadah daripada fasihul mantik. Dari fasihul mantik atau balighul lisan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah contohnya Habib. Jadi kadang orang pengen berdoa, dia mengatur kalimatnya begitu indah dengan mungkin syairnya dan bagus nggak jadi masalah. Tapi al-qabul dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari keindahan ucapan kita, bukan keindahan susunan bahasa yang baiklah, tapi dari hati yang bersih. Hati yang tulus kepada Allah, maka itu bakal lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada sebuah hadis kalau nggak salah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari pakaian atau tubuh kita, melainkan hati kita yang dilihat. Allah, sawa. Jadi makanya sampai pernah ada kisah Habib. Kisah ada satu orang ini ziarah ke makam Rasulullah. Orang Badui. Dia waktu berdiri di depan makam Rasulullah bingung. Dia lihat orang sana berdoa, mohon munajat pada Allah. Dia bingung mau doa apa. Akhirnya cuma ucapkan, ya Rabb, anta Rabbi. Wa hadza nabiyyuk. Wa ana abduk wa syaitan aduwuk. Ya Allah, engkau Tuhanku. Ini Nabi Muhammad nabimu. Sedangkan saya hambamu, syaitan musuhmu. Kalau engkau memaafkan saya ya Allah, mengampuni dosa saya, farihan nabiyyuk, maka nabimu bakal senang. Wasalima abduk, dan hambamu ini bakal selamat dari azabmu.
wa hazina aduuk, dan musuhmu bakal sedih yaitu syaitan. Ya. Lakin ilam tagfirli, tapi kalau enggak maafkan aku ya Allah, hazina habibuk nabi, maka bakal sedih nabimu. Halaka abduk, hambamu bakal binasa. Wa fariha aduuk, dan bakal senang musuhmu. Dan engkau maha agung ya Allah, tidak mungkin membuat musuhmu bahagia dan membuat kekasihmu sedih. Maka subhanallah, ketika dia doa seperti itu jalan. Dia bingung mau doa apa. Subhanallah, ada satu orang yang kebetulan lagi tidur habis ziarah makam Rasulullah, mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berkata kepada orang ini, kejar fulan bin fulan itu, bilang sama dia bahwa dosanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya yang bersih. Jadi bukan dengan susunan kalimat yang diperindah lah, tapi salimul janan. Artinya dengan doa yang bersahaja tadi, mungkin kalau kita lihat nggak ada artinya, tapi mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, dari ketulusan hati. Ketulusan hati, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Lalu Habib, untuk kita mendapatkan ada nggak giat-giat atau praktek atau cara untuk membersihkan hati di antaranya? Tentunya banyak hal ya. Di antaranya sebenarnya kayak tadi kita cerita tentang Syekh Ali. Syekh Ali ini mendapatkan martabat dan derajat yang tinggi. Kalau kita lihat dari sebelum dia lahir udah mendapatkan aba-aba dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya. Artinya orang terdekatnya bukan orang sembarangnya juga. Betul. Nah, bagaimana orang bisa mendapatkan martabat seperti itu? Memang Habib, yang kita dengar dari guru kita ya, bahwasanya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini bisa didapatkan salah satu dari dua. Ya. Yang pertama memang pilihan dari Allah. Ya, Allah memilih dia jadi orang soleh, Allah mengangkat kedudukan dia seperti para nabi dan para rasul. Mereka menjadi nabi dan menjadi rasul, bahkan sudah disebutkan dari sebelum mereka lahir. Dari sebelum mereka bakal lahir seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para aulia. Nah, yang kedua Habib, adalah dengan usaha dan ikhtiar. Dengan usaha dan ikhtiar. Makanya dinyatakan dalam hadis kata Rasulullah, innamal khusyu' bitakhassu' wal khuluq bitakhalluq wal ilm bita'allum. Dan selanjutnya jadi dengan usaha. Jadi ketika dia tunjukkan usahanya kepada Allah, ingin berbuat baik, ingin menjadi orang yang dekat sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hamba yang punya kesungguhan. Allah bakal pilih dia. Allah bakal angkat derajat dia dengan usahanya dia. Walaupun sebenarnya usaha yang kita lakukan kecil. Ajib. Seperti ada peribahasa ngomong apa? Manjada wajada. Iya, manjada wajada. Jadi orang yang punya kesungguhan bakal mendapatkan. Walaupun sebenarnya usahanya sedikit, tapi Allah akan membantu orang yang mau berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya kita pengen berubah, kita berusaha. Cuman apakah perubahan itu datang sendirinya lah? Semua datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Satu contoh, sebagaimana ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam, Sayyidatina Maryam. Kita tahu bagaimana kehidupan beliau. Disebutkan di dalam Al-Quran saat beliau diasuh oleh Nabi Zakaria. Itu kan dia dimasukkan ke dalam mihrab, ada ruangan khusus buat Siti Maryam. Yang mana tidak boleh masuk ke ruangan tersebut cuman kecuali Siti Maryam dan Nabi Zakaria sebagai pengasuhnya. Nabi Zakaria setiap masuk ke ruangan tersebut kagum, terkejut. Sampai Allah gambarkan di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Sampai Nabi Zakaria kalau masuk lihat rizki, artinya makanan yang begitu mewahnya, buah-buahan dengan warna-warninya. Sampai Nabi Zakaria bingung, perasaan saya nggak pernah bawain ini semua. Dan Siti Maryam juga tidak mungkin membawa ini dari luar. Sampai ditanya, gal anna laki hada, dari mana kau dapatkan ini ya Maryam? Maka qalat huwa min indillah. Maka dijawab oleh Siti Maryam, ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menarik di sini, ketika Siti Maryam sudah mulai tumbuh, sampai saat dia mengandung Nabiullah Isa alaihissalam, tidak ada orang yang merawat Siti Maryam, tidak ada orang yang mengasuh Siti Maryam atau membantu proses persalinan. Dalam keadaan lemah fisik Siti Maryam, ya kita tahu wanita pada saat-saat dekat persalinan lemah. Begitu juga dialami oleh Sayyidatina Maryam alaihissalam. Dalam keadaan tersebut sampai dia pasrah. Kalau memang datang ajal, dia siap untuk menghadap Allah. Maka dia bersandar, karena udah tidak ada tenaga lagi, dia bersandar di batang kayu atau batang kurma, memasrahkan, menunggu ajalnya datang. Maka saat itu Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam
untuk memerintahkan Siti Maryam untuk menggoncangkan batang kurma yang disandarinya biar Allah turunkan rutop. Kita mungkin Habib, kita pernah di Hadramaut lihat pohon kurma kokoh banget kokoh banget kan. Kita kalau badan besar, kita tenaga kita goncang, belum tentu rubuh satu butir pun. Bahkan jangan kan seorang, kita 5 orang goncang nggak bakal rubuh tuh. Turun beberapa butir. Subhanallah, di sini Allah mengajarkan pada kita. Ketika orang menunjukkan kesungguhannya menjalankan perintah Allah, maka semuanya Allah yang bakal mengatur setelahnya. Maka Allah katakan, goncangkan ini pohon kurma, maka kami akan turunkan rutop. Maka Siti Maryam pun mentaati perintah Allah. Dia nggak komplain. Kalau gitu mungkin dikomplain, gimana ya Allah, tenaga nggak punya kalau disuruh goyangin pohon kurma. Kenapa nggak dikirimin makanan secara langsung? Dulu waktu kecil dikirimin makanan cuma-cuma. Maka di situ nggak ada komplain. Nggak ada komplain. Dia laksanakan perintah Allah sesuai kadar kemampuannya. Maka dia goyangkan kakinya. Tentu yang goyang bukan batang kurma, cuma kakinya. Kaki kanan maju, kaki kiri mundur. Begitu, kayak orang sedang menggoyangkan kakinya, seakan-akan menggoyangkan pohon belakangnya. Maka ketika Allah lihat kesungguhan Siti Maryam menjalankan perintah Allah, maka Allah langsung turunkan rutop. Rutop yang begitu nikmat, sehingga untuk memberikan tenaga buat Siti Maryam pada saat proses persalinannya. Maka di sini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, ada orang memang dipilih oleh Allah menjadi orang yang dekat sama Allah. Ada juga orang harus berusaha. Ada proses. Dan proses itu untuk mendidik dia sebenarnya. Cuman kita jangan gurur, jangan merasa, ini proses saya jadi wali ini sebab saya begini lah. Jadi ente cuma menjalankan sedikit, lebihnya Allah yang mengaturnya. Wah, kata. Maka di sini kalau orang ingin bersih hatinya, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin. Memang capek. Sampai di antaranya itu kebersihan hati ini yang menentukan kita ya Habib. Menentukan kita ini selamat atau enggak di hadapan Allah. Bukan banyaknya taat, banyaknya ibadah, tapi hati kotor. Ya percuma. Karena ada satu orang datang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin bertanya. Saya punya tetangga seorang wanita. Wah, ahli qiyamul lail. Ahli sedekah. Ibadahnya banyak ya Rasulullah. Cuman sayang. Kenapa? Tetangganya nggak ada yang selamat dari lidahnya. Komplain, nyaci maki orang, menghina orang. Wah, walhasil semuanya kena. Tetangganya semua udah ngerasain cacian makian dia. Maka apa kata Rasulullah? Kata Nabi, "Idzan la khaira fiha." Ini orang nggak ada baiknya. Tempatnya di neraka, bukan di sorga. Ibadah dikerjakan semuanya, tapi hatinya nggak bersih, ya percuma. Oke, di sini kebersihan hati itu sangat penting. Diperlukan. Sebenarnya ibadah yang kita kerjakan kalau kita mau tulus benar-benar menghambakan diri pada Allah, itu sebenarnya udah cukup bisa membersihkan hati kita. Di antaranya saya ingat dulu waktu baru berangkat ke Hadramaut, subhanallah, bahasa Arab masih sedikit lah, belum bisa bercakap-cakap banyak dengan bahasa Arab, masih terbata-bata. Walhasil saya berjumpa dengan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Al-Habib Hasan, kebetulan kita datang ke rumah beliau habis ta'lim, mengajar. Saya duduk di hadapan Habib Hasan, bingung mau ngomong apa. Ini apa yang mau disampaikan, bahasa Arab belum ada. Habib Hasan lagi duduk sama ada beberapa syiban di sana. Maka ketika itu Habib Hasan noleh pada saya. Seperti memberikan isyarat biar saya maju untuk berbicara dengan beliau. Saya maju, duduk depan Habib Hasan. Saya bilang ke Habib Hasan, "Habib, doain saya." "Ud'uli ya Habib, doain saya." Habib Hasan nanya, "Ente mau doa apa ya?" Di situ saya bingung, aduh doa apa nih? Akhirnya saya bilang, "Saya mau hati saya bersih ya Habib." Maka Habib Hasan sambil tersenyum megang pipi saya ingat dia bilang, "Ya waladi, hai anakku, kalau pengen bersih hati, cukup sholat 5 waktu yang benar." Simple, singkat, tapi lihat pengaruhnya kalau kita laksanakan dengan benar, itu udah cukup membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Sholat dijaga, kemudian juga jangan bermaksiat. Ini semua adalah proses untuk penyucian hati kita. Ini kadang-kadang kita sholat bolong-bolong, terima wak macam-macam, gimana membersih hati? Itu dia. Yang ada kotor, tambah kotor lagi. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Habib, dari akidah Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran ini, apalagi yang kita bisa
dapatin dari manfaat akidah? Tentunya atau zikir tauhid. Zikir tauhid atau akidah sakral ini manfaatnya diantaranya ya tadi menanamkan akidah, keyakinan dalam hati kita. Sebab memang di antara hal Imam Al-Haddad menyebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di antara yang bisa menguatkan hati di antaranya dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, tafakkur, dan tentunya membaca zikir tauhid atau akidah sakran ini adalah suatu hal yang bisa memantapkan akidah keyakinan kita kepada Allah. Kemudian juga tadi kita bilang untuk membersihkan jiwa kita, menenangkan hati kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, menenangkan hati. Dan kalau kita kaji ya memang ringkas seperti saya bilang tadi ya, mukhtasar. Ini sebenarnya kita bukan mengarang Habib, cuman menulis beberapa kalimat atau mungkin bisa dibilang seperti syarah, bukan dibilang syarah, artinya cuman fawaid yang kita tuliskan di dalamnya. Di antaranya ini kan kumpulan daripada zikir-zikir tuh. Sampai ada di antaranya zikir dikutip juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali yang ada di dalam zikir akidah sakran ini. Ketika dinyatakan la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah adkhul biha gabri, la ilaha illallah akhlu biha wahdi, la ilaha illallah alga biha rabbi. Ini kalimat terdapat di dalam wirid akidah sakran ini. Subhanallah, ketika kita baca dan kita bahas, ternyata disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya ada istrinya Harun Ar-Rasyid, seorang ratu ya. Istrinya Harun Ar-Rasyid. Itu begitu dia wafat, beberapa malam kemudian ada orang yang bermimpi berjumpa dengan beliau. Ditanya gimana fulanah di dalam kubur di alam barzakh. Maka dinyatakan alhamdulillah Allah mengampuni dosa saya, memberikan anugerah buat saya dan dijadikan kuburanku raudhah, taman-taman surga berkat 4 kalimat yang saya rutinkan baca setiap malamnya. Apa itu? Ini dia, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah adkhul biha gabri, la ilaha illallah akhlu biha wahdi, la ilaha illallah alga biha rabbi. Dan masih banyak lagi tentunya fawaid di dalamnya daripada zikir-zikir tersebut. Terus juga diantara daripada akidatul Islam ini bisa menyebabkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Betul. Seperti yang dikatakan, barang siapa mengatakan akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Seperti apa ceritanya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idris bin Syahab. Betul. Pada akhir ceramahnya dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Habib bilangnya, Syekh izinkan saya membaca kitab di hadapan engkau. Kata Syekh, tafadhol. Saya ini nggak tahu ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Maka dibaca, dan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar nggak bilang ini kitabnya saya, karangan saya. Enggak. Dia baca kitab Shalatul Mugharrabin. Ketika dibaca ini kitab, terkejut ini Syekh. Ini Syekh bilang, wallahi demi Allah, kalau pengarang kitab ini ada, masih hidup, maka dia pimpinan aulia di zamannya.